Siapa ini? Jadi Yulianti. ya Bu, Silakan. pada surah Al-Baqarah ayat 89, masalahnya ada pertama tuh mad muttasil, tapi katanya itu jaa ya sama-sama. Pertamanya masalahnya ada mad muttasil sama alif fi fa'il. Oke. Sama-sama jaa. Kemudian ada mim jama qabla mutaharrik wa hamzah qata. Kemudian mislain idgham kabir. Mislani fi kalimatain. Qalun wajib pertama itu mad muttasil tawassut, kemudian alif fil fi'il itu ada kata, terus mim jama qabla mutaharrik pada kalimat hum kitabun, apa sih? Walamma jaa hum kitabun ma'hum. Itu kabarnya Indra Jamad Ad-Duri, Hisham, Syu'bah, Hafiz, dan Al-Kisai. Kenapa Hisham dan Syu'bah ditentukan? Karena terdapat khilafi Syu'bah di gimana ya? Makanya Syu'bah itu punya khilafiyah di Fathah, ya, kalau salah. Kalau Hisham itu Asusi pada mad muttasil sama tawassut, perbedaannya hanya pada idgham kabirnya, dibaca dengan idgham. Kemudian kolon 2 perbedaannya pada mim jama qabla mutaharrik, dia membacanya dengan silah, dan pada kabirnya sama, yaitu izhar. Karena yang punya permasalahannya itu hanya asusi saja. Kemudian Ibnu Zakwan itu perbedaannya pada alif fi'il itu ada bacaannya imalah, kemudian pada mim jama'nya sukun. Warash pada mad muttasilnya tul, dan pada permasalahan kedua itu fathah. Kemudian hamzah sama seperti Warash, tul, dan tetapi pada permasalahan kedua itu dia membacanya dengan imalah. Lalu Indra Jamaahnya Ibnu Katsir. Sama-sama sirah. Sudah Ibu. Oke, nomor 2 itu kolon. Nomor 1 kolon, nomor 2 asusi ya. Ad-Durinya di mana ya? Ad-Duri pada kolon pertama, Ibu. Kolon pertama di Ja'a itu bacanya kafirin, bacanya apa ya? Masalah apa, Ibu? Kafirin. Kafirin ada masalah nggak? Kafirin. Yang itu belajar. Kalau saya nggak ada, Bu. Kalau teman-teman lain mungkin ada. Gimana? Kafirin apa? Maksuso, Ibu. Maksuso. Jadi bacaannya Abu Amr apa? Abu Amr imalah. Imala. Jadi kalau Abu Amr Imala kan nggak bisa masuk di kolon. Siapa? Yulianti tadi ya, yang share screen. Yulianti. Yuk. Iya, Ibu. Kafirinnya kan Abu Amr bacanya dengan Imala. Abu Amr wa Duril Kisai membaca dengan Imala. Nah itu ada Al-Kisai juga. Duril Kisainya kan nggak bisa ya.
Ada yang bisa memberikan catatan? Yang lain ada yang berbeda nggak? Ada, Ibu. Ya, yang berbedanya gimana coba? Ini jangan ditutup dulu. Nggak apa-apa, ini punya kerjaannya Yulianti di mana? Berbedanya di mana? Siapa yang beda nih? Kutsia, Ibu. Silakan. Ada Cindy juga tuh. Cindy apa Kutsi? Kutsia yang beda. Oke, silakan. Kutsia silakan sampaikan. Kalau saya bedanya di ada permasalahan kafirin, tapi Ya, enggak. Nah, kalau di punya Yulianti ini kan ada apa nih yang terakhir ini? Yulianti itu khilafiahnya itu yang garis-garis itu atau yang merah ya? Yang merah, Ibu. Soalnya ini mah saya Berarti nggak bisa ngilangin. Oke, berarti kafirinnya itu berarti ada di grammar yang dia anggap salah. Nggak apa-apa. Kafirinnya tolong di blok merah, Yu. Bisa nggak? Iya, bentar, Ibu. Jadi ja'ahum ma'ahum wa ma'arofu kafarubi fala'natullahi 'alal kafirin. Nah, tadi masalahnya karena Yulianti di kafirinnya tadi nggak dihitung khilafiyah ya. Tapi ada yang punya catatan kafirin lafaz khusus ya? Iya, Ibu. Abu Amr wa Duril Kisai membaca dengan imala wa qallala Warsh. Warsh membaca dengan taklil. Oke. Nah, siapa silakan. Siapa tadi yang berbeda Kutsiyah? Ini mana punya kamu urutannya? Kolon, yang masuk di kolon siapa-siapa? Yang masuk di kolon itu Imam Asim doang, Ibu. Asim doang. Hisham masuk nggak? Hisham kan Ibnu Amir ya, Ibu. Iya. Hisham Ibnu Amir. Ada Ibnu Zakwan di sini. Saya Ya belum kan? masukin. Iya, yang membaca imala kan cuma Ibnu Zakwan. Hishamnya Kalau Hishamnya Fathah. Bisa dipahami. Yang lain? Ibnu Zakwan. yang Ya. yang disulasi majid, yang disulasi mujarrodnya, Ibu. Iya. Ya, Iya, Imam. di ja-nya kan hanya Ibnu Zakwan yang imala. Syamnya kan fathah. Jadi yang masuk di situ coba dihapus itu atau kalau nggak dihapus ya nggak apa-apa, itu coret aja atau mau dihapus juga boleh. Hisham di situ. Supaya kelihatan kerjaannya, terserah mau dihapus atau mau dicoret. Hisham, oke. Setelah itu Syu'bah dan Hafiz Anda bisa menyebutnya langsung Asim. Oke ya, Kutsi itu nggak punya kamu? Asim tadi ya, kurang Hisham berarti ya? Iya, Hisham, Ibu. Yang belum dimasukin yang di Harusnya Ma'am. Hisham masuk ya, karena di Ja'a itu hanya Ibnu Zakwan, Hishamnya Fathah. Jadi dia sama dengan kolon. Oke, Hisham, lalu Asim, baru Asim. Tambahkan Yulianti. Di situ Hisham, Asim. Baru siapa? Setelah Asim siapa yang masuk? Setelah Asim itu Siapa? Ad-Duri nggak masuk itu. Ad-Duri nggak masuk. Duduk. Siapa? Udah itu, Bu. Abul Haris? Kan kafirin yang membaca imalah kan hanya Duril Kisai, bukan Al-Kisai kan? Iya. Iya, jadi Abul Haris masuk di situ. Paham ya? Itu memang perlu telitinya di situ ya. Jadi yang masuk di Al-Kafirin, Abu Amr wa Duril Kisai, Imala wa Qallala Warsh. Jadi Abul Haris. Ya, Abul Harisnya masuk di atas sama dengan kolom. Oke, di situ Abul Haris. Berarti Abul Haris itu, Ibu, bukan masuk Al-Kisai ya? Ya, kan yang membaca imalah kan Duril Kisai, non. Bukan Iya. Ad-Duri dan Al-Kisai, tapi Duril Kisai. Artinya
Ad-Duri yang perawi dari Al-Kisai. Nah, kalau Duril Kisai yang membaca Imalah, berarti Abul Harisnya kan baca Fathah. Bisa difahami? Paham nggak, Kuncia? Yulianti gimana? Yang lain gimana? Yang membaca Imalah dikafirin itu Abu Amr, lalu Duril Kisai. Nah, Duril Kisai kan salah seorang perawi dari Al-Kisai. Kan masih ada satu perawi yang belum disebut. Siapa? Abul Haris. Gimana? Gimana? Iya, Ibu. Paham? Oke ya, paham ya? Jadi ada Abul Haris di situ. Lalu yang kedua siapa? Qudsi siapa nomor 2? Kolon 2. Kolon 2. Kolon 2. Walamma ja'ahum. Ada yang berubahnya dikafirin. Yang masih sukun. Siapa? Yang masih sukun itu Siapa? Yang membaca kafirinnya Imalah. Dari fathah berubah menjadi Imalah. Masih tawassut. Masih juga fathah di ja'a. Abu Amr. Abu Amr. Oke? Abu Amr. Ya, nomor 2 Abu Amr. Itu kok ada idgham, ada izhar, ada idgham itu yang di apa ya? Enggak tahu, Ibu. Itu idgham kabir, Bu. Itu masuk gak sih pembahasan idgham kabir? Enggak. Yang 5 ma'ahum. 5 ma'ahum. Oh, kan ada selingannya alif, Non. Oh, diselang alif ya, Bu? Iya. Oh, iya. Ya. Seling alif. Jadi itu dibuang kotak itu. Oke. Delete aja kotaknya, jangan semua. Oke, yang itu aja. Di blok, lalu di delete kolom. Oke, yaitu delete kolomnya. 5 ma'ahum tidak masuk. Kenapa? Karena dia ada tuh delete. Klik kanan, delete kolom. Ya, oke. Oke, 5 ma'ahum. Memang itu ada mem ketemu mem ya, tapi ada selingannya alif. Berarti nggak ketemu namanya. Kan dibatasi ya, ada batasan alif. Oke. Jadi nomor 2 Abu Amr, makanya bingung tadi kok ada idgham. Kalau idgham memang asus ada idgham ya, mau nggak mau asus ya, jadi harus dipisah ya. Abu Amr ya. Siapa yang sama dengan Abu Amr? Yang di situ masih mutasilnya masih tawassut, alif fi'il sulasinya masih fathah, lalu mem jamaknya masih sukun. Nah, dikafirinnya berubah menjadi imalah. Abu Amr dan siapa? Duril Kisai. Di situ imalah. Tadi atasnya tadi fathah ya. Duril Kisai. Nah, Duril Kisai kan yang membaca imalah dikafirin kan Abu Amr dan Duril Kisai. Atasnya tulis fathah. Oke. Nyambung nggak sampai situ? Bingung nggak? Yang lain aman ya? Ada wandaro jama'ahunya atau wa ma'ahunya Duril Kisai. Abu Amr itu Duril Kisai. Kan sama-sama yang berdua itu aja. Abu Amr pakai wawu non. Jangan duri wa, jangan duri wal kisai, duril kisai. Kalau duri wal kisai nanti jadi duri Abu Amr wal kisai. Ini ad-duri yang perawi dari al-kisai. Kalau nggak salah gini ya, waktu Anda mempelajari nama-nama imam, itu kan ad-duri itu ada 2 ya. Ada ad-duri yang perawi dari Abu Amr, ada ad-duri yang perawi dari al-kisai. Nah itu sebenarnya orangnya sama ya.
orangnya sama, untuk membedakan apakah dia ngambil dari Abu Amr atau ngambil dari Al-Kisai, itu dibedakan dengan nisbah langsung itu. Langsung dikaitkan. Kalau Duril Kisai itu berarti dia Ad-Duri yang perawinya Al-Kisai gitu. Tapi waktu disebut Ad-Duri saja itu berarti dia dia mengambil bacaan itu dari Abu Amr gitu. Bisa dipahami ya? Jadi bukan Duri wal Kisai tapi Ad-Duril Kisai. Jangan sampai kejebak sebutan Al-Kisai ya. Kalau Ad-Duri itu, kalau Al-Kisai itu dikaitkan dengan Ad-Duri itu berarti sebagai perawi dia. Perawi. Jadi itu orangnya sama ya. Ad-Duri yang Abu Amr dengan Ad-Duri yang Al-Kisai itu orangnya sama. Oke. Udah ya, Duril Kisai, Ad-Duril Kisai. Sampai nomor 2 jelas nggak? Ibu Punten izin bertanya boleh? Baik, terima kasih Ibu. Ibu Winda izin nanya, berarti satu-satunya perawi yang beliau itu ngambil 2 riwayat itu tuh cuma Duri aja ya Bu. Jadi Duri itu ngambil riwayat dari Kisai sama ngambil riwayat dari Abu Amr gitu. Ya, Begitu di Qiraat 7 iya. Di Qiraat 7 ya. Karena kalau di Qiraat 10 nanti Khalaf itu malah sebagai imam. Sempat dikenalkan nggak yang Qiraat 10? Nggak usah ya, daripada bingung sementara 7 dulu aja ya. Ya. Di Qiraat 7 iya. Oke, terjawab ya? Siapa tadi yang nanya? Cindy ya? Siapa tadi suaranya? Ya Ibu, Linda. terima kasih. Ada Pak Cindy. Oke. Ya, jadi di Qiraat 7 perawi yang mengambil bacaan dari 2 imam itu Ad-Duri. Nah, untuk membedakan apakah dia ngambil bacaan dari Abu Amr atau dari Al-Kisai, maka yang bacaan dari Al-Kisai itu langsung dikaitkan. Jadi Duril Kisai. Itu ya. Jadi dia bukan Al-Kisai, tapi durinya maksudnya. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Yang begitu jangan sampai nggak paham ya. Jadi untuk sebutan-sebutan itu jangan sampai nanti bingungin Duri siapa gitu. Jadi itu Duri orangnya yang sama. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Enggak ada. Nah, kalau enggak ada yang ketiga baru mana tadi asusinya? Oh, asusi itu di drop aja ya. Dia sudah masuk di Abu Amr kan. Nomor 3 baru kolon. Buang aja non. Baris yang asusi itu buang. Jadi Anda kan enggak pakai buang banyak-banyak. Kolonnya tetap. Jadi nomor 3-nya kolon, yang sila itu buang. Barisnya buang. Oke, nomor 3 baru kolon ya, baca kedua. Oke, sudah? Ini nomor 3 udah paham ya? Nomor 3 nggak ada masalah kan? Berubah dari sukun menjadi silah. Udah? Masih tawasuk? Lalu berikutnya, itu Ibnu Zakwan. Tolong perhatikan ya, Ibnu Zakwan. Ibnu Zakwan dan Warash, mana yang didulukan gitu ya? Pertanyaannya ya. Kan sama-sama imalah tuh. Sama-sama imalah. Enggak sama. Berarti ya harus waris dulu. Waris taklil kan?
Halo. Halo. Ada suaranya nyambung Iya, nggak nih? iya, Ibu. Iya, Ibu. Walaupun waras di situ tul, tapi itu kan sebenarnya di tempat yang sama ya. Ja'a itu kan kalau dari harokatnya itu sebenarnya imala dulu, ja'anya dulu atau a-nya dulu. Ayo, J-nya dulu. ja'nya dulu ya, bukan matnya dulu, tapi fathah atau taklilnya dulu. Paham ya? Jadi tempatnya berbalik tuh. Alif fil fi'li sulasi itu tempatnya di awal. Gimana baliknya? Yul. Berarti ini dulu ya, Bu. Oke, Alif dikat. Ya, ikut itu dikat. Lalu buat kolom masukkan di slip kolom. Atau mana yang mudah deh, yang gampang. Berarti mad mutasil ini kolom kedua ya, Bu? Iya, kolom kedua. Iya, kolom mat mutasilnya kolom kedua, betul. Cut aja, cut lebih gampang. Cut. Nah, alifnya itu di kolom 1. Oke, pindah ke situ. Oke. Nah, gitu. Kalau begini kan kelihatan tuh. Itu buang. Kelihatan. Jadi siapa yang duluan? Waras. Ya. Waras duluan. Karena dia masih taklil. Waras masa fathahnya di situ bukannya taklil. Dua wajah ya. Taklil warisnya. Nggak ada fathahnya waras. Paham nggak kenapa waras duluan? Nomor 3 kolon, nomor 4-nya waras. Ada pertanyaan nggak kok nomor 4 waras gitu? Kok nggak Ibnu Dakwan duluan? Iya, Ibu. Soalnya kan permasalahannya itu yang baru. Nah, tapi kan kalau dilihat dari urutan imam, waras duluan. Jadi waras duluan, Ibu. Benar Ya, nggak? betul. Betul. Lagian antara imala dengan taklil itu didulukan taklil. Itu juga menentukan ya. Jadi urutannya fathah, taklil, baru imala. Dah. Waras, taklil itu, fathahnya diganti taklil. Udah, baru Ibnu Dakwan dan Hamzah. Betul, seperti itu. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Ibu izin bertanya lagi. Baik. Ini apa? Kenapa, Bu? Enggak, yang tadi kok berubah. Yang di-share tadi apa, Win? Kamu nanya apa, Win? Iya, Ibu. Ini masih yang terkait duri tadi, Bu. Winda izin bertanya. Jadi dulu tuh para ulama ngebedainnya tuh gimana sih, Bu? Jadi kayak misalnya nih ya, durinya tuh masih duri yang Abu Amr, tapi wajahnya tuh ada 2 gitu, sama
Duri yang dia tuh wajahnya wajah yang Abu Amr sama wajah yang Kisai itu beda. Nah, bedainnya tuh gimana, Bu? Bedain yang beda wajahnya emang yang masih sama-sama satu imam, masih misalkan Abu Amr, sama yang emang benar-benar beda wajahnya tuh yang Al-Kisai ini, yang Abu Amr ini gitu, bedanya gimana, Bu? Ini berarti nanya gimana Ad-Duri membedakan gitu kan? Kan Ad-Durinya kan pasti menginformasikan. Jadi waktu Ad-Duri membacakan ayat, terus dia terlebih dahulu bahwa dia meriwayatkan itu ambil bacaan dari Abu Amr itu. Di sisi lain, jadi sama misalnya gini nih, saya nggak tahu nih, Winda ini belajar Al-Quran dari berapa guru gitu. Kalau misalnya Winda belajar Al-Quran dari beberapa guru, tidak menutup kemungkinan bacaan satu guru dengan yang lainnya itu berbeda. Contoh, di mana letak perbedaannya? Di pengucapan misalnya ikhfa-nya fa, atau ikhfa-nya sin misalnya. Ikhfa-nya fa itu ada yang bacanya itu alfa, ada yang alfa, gitu kan? Anda membacanya gimana sih? Alfa. Tapi ada guru tertentu yang membacanya itu bukan alfa tapi alfa. Ada kayak NG-nya gitu. Ini contoh aja ya, contoh yang lebih simpel gitu di kenyataan yang saya temukan. Atau laqad khalaqnal insa. Nah, ada yang bacanya insa, ada yang bacanya insa, gitu kan? Ada yang gitu tuh. Nah, kalau seandainya Winda belajar sama guru yang bacaannya berbeda, itu kan pasti nanti waktu ngajar ke muridnya kan. Kalau saya belajar sama Ustadz ini, bacaan ikhfa sinnya seperti ini. Tapi kalau sama Ustadz yang ini, bacaannya seperti ini. Gitu. Ya, terkecuali kalau misalnya Winda melakukan tarjih. Jadi artinya tadi Winda lebih memilih yang mana dari dua bacaan itu. Sehingga yang Winda populerkan itu yang mana yang Winda pilih. Gitu. Oke, ini ya. Nah, kalau ini kan beda. Kalau tadi itu dari dua guru yang berbeda dengan praktek membaca yang berbeda. Kalau ini dari guru yang berbeda dengan praktek membaca yang berbeda, yang dua-duanya mutawatir. Makanya kalau riwayat itu agak susah dalam artian gini. Kalau memang ada, saya contoh gampang ya. Saya gini, saya melatih peserta. Ada yang melatihnya peserta bacaannya itu gini. A'udzu billahi minasyaitonir gitu. Pokoknya itu gitu tuh. Syaiton gitu. Banyak tonya itu tebel banget gitu. Nah, jadi syaitonir rajim. Jimnya itu sampai gitu tuh bacanya. Ya kan? Lalu saya melatih. Saya bilang, gimana kalau bacaannya dirubah sedikit? Tapi kalau di sana harus begitu Ustazah bacanya. Nah, gitu kan? Pesertanya bilangnya begitu, soalnya memang dari gurunya seperti itu. Oke, saya nggak ingin merubah bacaan dari guru Anda, tidak. Tapi waktu sama saya, bacanya ya jangan begitu banget, supaya nggak cepet capek. Alasan saya gitu aja. Apalagi kalau untuk misalnya MTQ atau untuk musabaqah, kalau bacanya seperti itu, pasti nanti nilainya rendah tuh. Saya kasih tahu aja gitu. Ya kan? Jadi sekarang terserah gitu. Kalau mau berubah ya monggo, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Saya kan nggak bisa memaksakan bacaan guru sana harus sama dengan saya gitu. Paham ya? Sama itu. Tapi kalau itu hanya perbedaan di pengucapan, ya. Kalau ini perbedaan yang diterima berdasarkan riwayat. Jadi dia lebih kuat. Tuh, gituin. Nah, kebetulan Ad-Duri ini memang dua-dua bacaan itu dia kuasai. Tapi bukan juga yang lain nggak menguasai loh ya. Jadi para perawi itu sebenarnya mereka menguasai seluruh kiroat. Atau mayoritas banyak kiroat. Atau banyak riwayat. Hanya yang mereka populerkan yang itu. Paham ya? Jadi bukan mereka nggak bisa. Mereka bisa. Makanya waktu masa Sayyidina Utsman bin Affan, ketika beliau mengirim mushaf ke salah satu daerah, itu berikut disertai qori atau mukri yang ahli dalam qiraat itu. Tapi bukan berarti dia nggak bisa qiraat yang lain.
dia bisa dia mahir qiraat itu gitu. Maksudnya qiraat di mana masyarakat setempat menggunakan bacaan itu. Paham ya? Linda bisa memahami analog saya? Baik, Ibu. Ibu Nah, Winda jadi- izin. Silakan. Jadi dia langsung menyampaikan bahwa ini bacaan seperti ini yang aku terima dari Al-Qusai, bacaan ini yang aku terima dari Abu Amr gitu. Paham ya? Yang lain ada pertanyaan? Ibu Winda izin bertanya lagi satu. Silakan. Nah, baik Ibu, terima kasih. Winda izin bertanya, Bu. Tapi kalau seandainya duri Abu Amr sama duri Kisai itu punya ikhtilafnya tuh benar-benar sama gitu. Nah, kita nulisnya boleh duri aja nggak sih, Bu? Jadi nggak usah dibedain duri Kisai dan duri apa? Dan duri Abu Amr. Soalnya di situ ikhtilafnya tuh benar-benar sama. Kalau kayak gitu gimana, Bu? Kalau menurut saya, kalau misalnya bukan Al-Kisai-nya yang sama dengan Abu Amr, lebih baik dirinci. Lebih baik dirinci. Ya, jadi misalnya wa dakhala ma'ahu ad-duri itu wal kisai. Berarti ad-duri kisainya masuk kan? Tapi kalau seumpamanya yang masuk itu hanya ad-durinya, berarti wa dakhala ma'ahu ad-duri wa duril kisai. Kayak gini kan, ini kan sebenarnya bacaannya durul kisai kan sama dengan ad-duri kan? Yang contoh yang di layar itu, Win. Kan ketika disebut Abu Amr itu kan sebenarnya berarti bacaannya ad-duri kan sama. Kalau nggak kita sebutkan ada duril kisai di situ, nanti nggak ketahuan dong kalau bacaan yang dari Al-Kisai juga sama dengan Abu Amr. Paham maksudnya? Kan ini ada contohnya tuh nomor 2 itu. Abu Amr itu kan sebenarnya di situ di Abu Amr itu kan coba arahkan kursornya, Yul. Nanti arahkan kursornya ke Abu Amr. Nomor 2 itu. Itu kan sebenarnya waktu disebut Abu Amr itu kan ada ad-duri di situ. Tapi kalau misalnya duril kisainya nggak disebut lagi, mana kita tahu kalau kalau Al-Kisai bacaannya sama dengan Abu Amr? Nggak bisa kan? Gimana? Oke, kejawab ya? Baik, Ibu. Terima kasih. Oke, yang lain silakan. Ibu izin bertanya, Bu. Enggak, silakan. Yang saya masih bingung kalau penulisan Wanda Roja Ma'ahunya itu misalnya kan, Bu, ini tadi ini Ibnu Zakwan. Terus Ibnu Zakwan kan termasuk, Bu, ada wajah Ibnu Zakwan. Waris itu taklil ya. Kemudian Biasa tuh warisnya itu taklil, Yul. Tolong diganti, Yul. Bukan fathah. Apa, Bu? Terus, Bu. berarti yang tidak termasuk, kan Ibnu Zakwan ini imamnya Ibnu Amir ya, Bu, ya? Ya. Kan akhirnya di mana tadi sih? Yang di kolom pertama kan ada Wanda Roja Ma'ahunya, ada Hisham. Ya, iya. Ya harus. Karena kan bacaannya Hisham kan nggak sama dengan kan bacanya Hisham kan nggak sama dengan Ibnu Zakwan. Ya, kalau jadi- dipaksa masuk di situ gimana dong? Oh, jadi semisal kalau salah satunya ada yang berbeda, berarti satunya lagi harus disebutkan gitu ya, Bu? Iya, wajib. Loh, waktu Anda yang di mem jamak itu, ketika mem jamak itu disebut kolon dengan 2 wajah, mau nggak mau kan Anda harus menyebut waris di al-bakunnya. Gimana? Iya, berarti kalau yang penting kalau ada yang berbeda berarti yang lainnya harus disebutin gitu berarti ya, Bu ya. Jadi kalau yang disebut itu salah seorang perawi, saya nyari catatan saya mana. Kalau yang disebut itu nama perawinya, maka Anda wajib hukumnya menyebut nama perawi yang satunya. Tapi kalau yang disebut nama imamnya, Anda cukup menyebut nama imamnya tanpa menyebut nama perawinya, kan gitu. Itu kaidah itu ya. Jadi kalau disebut nama Ibnu Zakwan, ya Hishamnya harus disebut. Yang berbeda. Berarti kan Hisham di situ masuknya di Al-Bakun ya. Ibu, mohon maaf. Ya, gimana? Yang diubah ke taklil yang mana, Ibu? Fatah, yang Fatah Waris. itu warisnya taklil itu maksudnya. Warisnya. Ini, Ibu. Yang alif. Iya, nomor 1 itu. Ya, itu Yang berubah alif. jadi. Oke, itu berubah jadi taklil.
Oke. Ada lagi Eh, pertanyaannya? Ibu, mohon maaf, saya mau tanya. Untuk waras yang diubah ke taklil itu, Ja-nya. Oh, nggak soalnya buku ya, Bu? lihat di buku itu, saya lihat di buku itu bil fathah. Bil fathah ya? Ya, Iya, iya. taklil itu di bagian lafaz maksusoh, Bu. Oh ya, dia berubahnya dari tawasud dari iya betul. Iya betul. Sorry, saya yang salah. Jadi ja-nya waras fathah, berubahnya di tul. Oke. Jadi fathahnya masih sama. Oke. Waras taklil itu yang di kafirin. Betul ya? Oke. Iya, Taklil. Oke, sudah. Itu Ibnu Zakwan. Oke, sama duduk kisah. Oke, udah seperti itu. Udah betul. Sorry, saya yang salah. Yang di apa? Ja-nya. Saya ingatnya yang kafirinnya tadi di depan. Enggak, kafirin di belakang ya. Oke. Sudah, jadi seperti ini bacaannya. Waras betul sama taklil dan maksudnya taklil di kafirin ya. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Selesai kan ini kan? Ibu izin bertanya, untuk cara bacanya kafirin dengan imalah sama taklilnya itu seperti apa, Ibu? Apa sih bunyi ayatnya lengkapnya itu? Fala'natullahi 'alal kafirin. Fala'natullahi 'alal kafirin. Fala'natullahi 'alal kafirin. Beda enggak? 'Alal kafirin. 'Alal kafirin. 'Alal kafirin. Beda. Ibu, maaf yang tadi yang Jadi, pertama sama kafnya, Bu. kedua kayak sama gitu. Ka Dengarnya kayak sama. 'alal kafirin. 'Alal kafirin. 'Alal kafirin. Beda. Sama. Kedengaran Eka yang pertama sama yang kedua sama, Bu. Cuma kalau Sebenarnya yang beda. ketiganya tadi udah agak beda. Kafirin. Tapi kan aku kan K-nya kan jangan kafirin kan jadi kasar nanti kalau begitu kan nggak ada A sampai berapa jari harus masuk kan nggak begitu. Ka, 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 ka segitu aja. Jangan kafirin. Nanti mulutnya capek cepet capek juga. Lagian kan nggak ada juga orang ngaji orang Arab ngaji sampai alal kafirin. Alal ka kafirin alal kafirin kafirin alal kafirin kan beda nggak beda ya. iya beda ya sudah kalau udah tahu bedanya itu jawabannya. Oke, Ibu. Ya silakan. Izin bertanya, Ibu, kalau saya kan itu mad mutasil dulu ya Bu, karena mad mutasil dulu baru alif kursi Bu. Karena saya mikirnya kan kalau mad mutasil itu udah dipelajarin duluan gitu Bu dibanding alif kursi gitu Bu. Jadi kalau saya urutannya itu ini Bu, urutannya Ibnu Zakwan, Hamzah, terus Ibu. Kan mem jamaknya lebih dulu dari mad mutasil. Kenapa nggak kamu dulukan mem jamak? Itu kan ada ja'ahum ya. Ada hum. Kalau dari urutan belajar kan mestinya mem jamaknya duluan. Kenapa kok ada mad mutasil yang duluan? Jadi urut bukan melihatnya bukan mana yang duluan kita pelajari, tapi di ayat itu mana yang duluan gitu non. Kenyataan di ayat itu mana yang duluan, jadi bukan mana yang kita pelajari duluan. Gimana? Pertanyaannya gimana sih? Kan memang dalam kenyataannya di sini kan fathahnya jim itu kan lebih dulu dibandingkan matnya a ya a. Ya Anda perhatikan. Kan yang khilafiyah 1
itu kan masalahnya di fathahnya jim. Sedangkan khilafiyah 2 itu kan huruf mat bertemu dengan hamzah. Kan sesudah jim dia. Paham nggak? Coba arahkan ke Ja'a. Yul, kursor kamu, Yul. Coba kalau Anda perhatikan. Kan khilafiyah 1 itu kita berbicara tentang harokatnya jim. Jadi yang kita apa ya? Yang kita rubah bacaannya itu di jimnya. Nah, di sini kan jim kan memang posisinya paling depan dibandingkan hamzah, dibandingkan alif yang bertemu dengan hamzah. Sedangkan mat muttasil kan alif bertemu dengan hamzah kan? Yang posisinya di situ sesudah jim. Jadi mana yang belakangan? Ya jimnya lah. Kan? Gimana yang bertanya? Iya, jadi bukan mana yang kita pelajari duluan. Karena kalau kita mana yang kita pelajari duluan, nanti malah sebenarnya aslinya itu mem itu malah belakangan. Karena di urutan mushaf kan mem itu kan masih lebih dulu Maliki Yaumiddin, masih lebih dulu ilmu. Cuma waktu itu di urutan silabi saya usulkan mem duluan. Kalau perlu malah mat duluan. Untuk sebelum masuk Fatihah. Tapi kemudian yang matnya oke lah, karena di Al-Fatihah itu tidak ada masalah mat, maka matnya dibelakangkan setelah Al-Fatihah gitu. Tapi mem kita dulukan karena di Al-Fatihah itu ada mem jamak. Gitu. Karena kalau berurutan sesuai dengan nadhamnya Imam Syatibi kan justru Maliki Yaumiddinnya dulu sebelum mem jamak. Ya kan? Makanya nadhamnya kan wa maliki yaumiddini rawihi nasirun wa inda siratin wasirati likumbula ya haitsu ata wasada zayan ashim maharada khalafin washmim khalladil awwala. Itu kan masih menerangkan tentang surah Al-Fatihah. Baru alaihim ilaihim hamzatun waladaihimu jami'an bi dhammil ha'i waqfan wa mausilan. Itu di buku Anda kebalik ya. Baru setelah itu menjelaskan tentang mem jama wasir dhamma mimil jam'i qabla muharrakin birokan wa qawlun bi tahqirihi jana. Wa min qabli hamzul qat'i dan seterusnya li warshihim itu ya. Nah, jadi kalau Imam Syatibi sebenarnya beliau menjelaskannya itu tahlili menurut urutan mushaf. Ya, tapi saya masih ingat saya usulkan mem jamaknya didulukan. Kenapa? Karena nanti sulit belajar Fatihah kalau mem jamaknya belum diketahui. Oke, bisa dipahami? Ayo, ada lagi pertanyaannya? Tadi paham ya, yang bertanya ya, siapa tadi yang bertanya urutannya? Jadi tidak berdasarkan apa yang duluan kita pelajari, tapi berdasarkan khilafiyah yang ada pada ayat itu masalahnya. Ya. Makanya kalau di awal-awal ngajar di semester di qiraat 1, qiraat 2 itu mah agak sulit nyari contohnya. Kalau qiraat 2 mungkin sudah lumayan lah, tapi di awal-awal qiraat 1 itu agak sulit nyari contohnya karena khilafiyahnya yang dipelajari baru sedikit gitu, kaedahnya yang dipelajari baru sedikit. Jadi contoh-contohnya terbatas. Oke, ada lagi pertanyaannya? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Coba baca dulu, saya mau baca nih. Silakan ya. Boleh, silakan. Salsabila, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qaulun wajah pertama. Walamma ja'ahum kitabum min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru. Enggak ada aja itu, enggak ada yang kosong, tawasul. Ulang. Falamma ja'ahum
جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Anda tinggal mengulangnya fala'natullah. Abu Amr. Ya. Fala'natullahi 'alal kafirin. Baru sila. Sila. Qalun aja kedua. Walamma ja'ahum kitabum min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qabl. Ada sila non. Oh iya. Musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qabl yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Baru Warash. Warash. Betul, taklil. Walamma ja'ahum kitabum min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Taklil ya. Oke. Berikutnya Ibnu Zakwan. Bil imalah tawasul. Walamma ja'ahum. Walamma ja'ahum kitab. Tawasud kan? Tawasud. Walamma ja'ahum kitabum min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Yang betul, Hamzah. Walamma ja'ahum Imalah, oke. Walamma ja'ahum kitabum min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Oke, itu bacaannya. Nah ya, nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk di taklil yang bagian 5 ya. Kita tolong di tutup share screen-nya. Kita masuk di imalah bagian fatah taklil dan imalah bagian kelima. Ini ya, pembahasan pada bagian ini menjelaskan tentang mustasnayat. Mustasnayat. Tempo hari pernah ada yang nanya siapa ya? Kenapa sih pakai ada mustasnayat gitu ya?
Ini pengecualian dari bacaan imalah maupun taklil disebabkan karena kasroh. Jadi pertanyaannya kalau nggak salah, saya lupa apa di kelas ini apa di kelas satunya apa kelas yang lain pernah nanya kenapa sih Bu kok pakai ada mustasnayat gitu. Nah, saya jawab waktu itu dan akan saya sampaikan di kelas ini juga. Qiraat itu, bacaan Al-Quran itu, meskipun berbeda, satu dengan yang lainnya ada perbedaan, tapi perbedaan itu diterima berdasarkan riwayat. Bukan ijtihad ulama yang bersangkutan. Itu berkali-kali saya tegaskan, itu yang membedakan penyebutan khilafiyah dalam qiraat dengan khilafiyah yang ada di fikih. Atau mungkin bisa juga ditafsir. Anda kan IAT ya. Kalau di IAT kan mufassir kan bisa berbeda pendapat. Tapi perbedaan penafsiran itu berdasarkan pendapat ulama yang bersangkutan. Karena kalau tafsir kan ada batasannya bitaqatil basyari. Jadi masing-masing ulama akan menafsirkan ayat itu sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan disiplin ilmunya. Itu ya kalau di tafsir. Begitu juga kalau di fikih, ulama akan berusaha memahami secara maksimal apa sih yang dimaksud dalam teks itu, apa sih yang dimaksud hadis itu, kayak gitu. Itu dalam fikih. Tapi kalau dalam qiraat, khilafiyah itu bersumber dari Nabi SAW. Ragam bacaan, perbedaan bacaan itu semuanya bersumber dari Nabi SAW. Ya. Nah, kenapa kok ada mustasnayat? Kan jalurnya begini, setelah bacaan Al-Quran itu ada, diterima oleh para sahabat, gitu ya, para tabi'in dan seterusnya diajarkan, sampai dengan qiraat itu dibukukan. Lalu ulama membuat rumusan-rumusan, sama seperti tajwid. Nah, membuat rumusannya itu baca dari bacaan yang ada, lalu dibuat kaidah. Bukan berbalik, bukan kaidah ada duluan, baru bukan kaidah qiraat ada duluan, baru ada ayatnya. Tapi terbalik, bacaan Al-Qur'annya itu sudah ada, baru dirumuskan kaidah qiraat. Tajwid kan begitu juga, sama. Nah, setelah dirumuskan, ternyata ada tertentu, bacaan tertentu yang nggak terangkum dalam kaidah. Kenapa? Karena dia secara riwayat diterima memang berbeda dari yang terangkum dalam kaidah umum itu. Contoh gampang misalnya di tajwidnya Hafs. Kaidahnya kalau ada nun sukun ketemu dengan ya atau waw, itu kan Hafs idgham ma'al gunnah. Tapi ternyata untuk bunyan, sinwan, kinwan itu kan dibaca dengan idgham. Nah, makanya di situ maksudnya nanti pengecualian dari kaidah umumnya idgham bi gunnah gitu. Bisa dipahami ya? Jadi bacaannya itu ada dulu, baru ulama membuat rumusan kaidah, bukan terbalik. Sehingga mana yang tidak bisa terangkum dengan dalam kaidah, maka dimasukkan dalam pengecualian. Jadi kaidah itu berlaku secara umum kecuali pada kalimat-kalimat tertentu. Itu maksudnya. Sehingga ada mustasnayat. Karena yang disebutkan dalam mustasnayat itu tidak bisa tidak mengikuti kaidah umumnya, walaupun di kaidah itu ada penjelasan tentang tentang harokat kasroh, tentang ro, misalnya yang harokat kasroh yang sebelumnya ro, misalnya gitu. Oke, atau mungkin bisa juga di tempat-tempat yang lain. Ini contoh aja. Pengecualian dari kaidah alif yang terletak sebelum ro mutatorrifah, ro di ujung maksudnya maksuro yang harokatnya kasroh, sebagaimana dijelaskan dalam kata Syatibi berikutnya. Mama kafirina. Ini memang kafirin kemarin kayaknya sudah dong kalau gitu, ini kafir. Wa ma kafirinal kafirina biyaihi wa harin rawa, berarti sudah ya? Belum, Ibu. Makanya tadi pada nggak jawab yang itu, cuma Qudsia doang, soalnya nggak tahu. Iya, Oh, ya berarti contoh soalnya yang harus kita koreksi. Oke, alif qabla ro mutatarrifah yang maksuroh, ro-nya maksudnya kasroh, ya. Ro-nya itu kasroh. Contohnya harin fi qouli ta'ala ala syafa jurufin harin. Ini ro kasroh sebelumnya alif, itu maksudnya.
Qaulun wa Abu Amr wa Syu'bah wal Kisai bil imala, Warsh bil taklil, Ibnu Dzakwan bil fathah bil taklil, Al-Babun bil fathah. Jabbarina, ini kan roknya kasroh nih, ada alif sebelumnya. Ini berarti disebut ya, maksudnya ini disebut dalam kan ini kan namanya pengecualian. Jadi ini adanya hanya di kalimat-kalimat yang disebut, bukan kaidah secara umum. Duril Kisai bil imala, Warsh bil fathah bil imala, Al-Babun bil fathah. Lafat mahsus al-kafirin dimanapun ya, dimanapun berada, lafal kafirin lafal kafirin dimanapun berada. Abu Amr Badrul Kisai yang tadi ya, yang tadi kita kerjakan ya. Oke, jadi ini yang tadi kita kerjakan ya. Abu Amr Duril Kisai Waras Bitaklil Al-Bakun yang tadi. Ya, jadi itu bacaannya untuk lafaz kafirin. Kan kalau tadi yang atas itu kan disebutkan khusus Taubah 109, khusus Al-Maidah 22, khusus Asy-Syu'ara 120, gitu kan? An-Nisa 26, 36. Nah, yang kafirin itu yang penting lafadznya. Ya, lafaz kafirinnya dimanapun berada. Yang berikutnya ada alif qabla ra mutatarrifa al-maksura al-bawari fi qoulihi ta'ala wa ahillu qawmahum darul bawari. Khusus ya, al-qahari al-majrur fi ayyi makan. Kalau qahar ini di mana saja, dimanapun berada. Warish wa Hamzah bitaklil, Abu Amr Badrul Kisai al-Bakun bil imala wal-Bakun bil fathah. Ini tinggal dibaca sebenarnya. Ansari qalamat ansari ilallah wasari'u nusari'u lahum yusari'una fi ayyi makan, ya, yang yusari'una al-bari'u, bari'ikum dan seterusnya, ini sampai bawah itu Duril Kisai saja yang membaca bil ibadah. Al-Babun bil fathah, tuyanihim fi ayyi makan, adhanihim fi ayyi makan, ya. Itu dimanapun yang ada makan-makan itu berarti di mana saja ya. Anda mau makan-makan? Mau makan-makan. Jam berapa ya? Kan sebutannya Pak Kiai Ma'ruf itu kan, Pak Wapres kalau nyebutkan orang Indonesia ini fi ayyi makan, makan gitu. Fi ayyi makan. Makan itu maksudnya makan tempat, dimanapun berada makan, gitu kan. Mana apa acara apa dikit ada makan, acara sedikit makan, kumpul apa makan. Ayo dong, traktir dong, bakso, makan juga kan. Anda suka gitu nggak kalau ada temennya yang juara gitu atau temannya ulang tahun, dong traktir dong gitu. Ya, makan gitu kan. Itu yang dimaksudkan fi ayyi makan, makan. Di mana saja makan. Ya, yang penting makan. Ya. Al-fat masusa di'afan fi qoulihi dzurriyatan di'afa ana atika khalaf khallat al-bakun, ya, khalaf bil imala, khallat bil fathah bil imala, al-bakun bil fathah. Al-mihrab al-mansub kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba di surat Al-Imran, di surat Sad juga. Al-alif fi lafzi Imran, ya, alif di lafaz Imran, alif di lafaz Imran yang ada di surah Ali Imran. Ibnu Dzakwan bil fathah bil imala, al-bakun bil fathah. Al-alif fil mihrabi al-majrura yusalli fil mihrab, Ibnu Dzakwan bil imala yang ada di surah Al Imran, ya, fakhruj 'ala qaumihi al-mihrabi yang ada di surah Maryam, al-bakun bil fathah. Ibnu Dzakwan. Ingat ya Ibnu Dzakwan ya yang baca imalah. Masyari fi qoulihi lahum fiha manafi'u wa masyari. Al-alif ya 'abidun wa 'abidun fi suratul kafirun faqad Hisham bil imalah. Nah, kalau ini Hisham. Al-bakun bil fathah. Lalu ada aniyah fi qoulihi ta'ala tusqa min 'ainin aniyah. Aniyah Hisham ya. Lafaz nas harus diingat, nas yang sinnya kasrah. Ya, yang sinnya kasroh, dimanapun berada, ad-duri imala. Nah, kalau disebut ad-duri saja, ini berarti ad-duri Abu Amr. Ya, ad-duri Abu Amr bil imala, al-bakun bil fathah. Sudah selesai kan? Ini tinggal ini
Yang ke-8 ini kita UTS ya. Jadi ini pertemuan terakhir sebelum UTS. Berikutnya di Rabu yang akan datang kita akan UTS. Rabu depan itu tanggal 9 ya. UTS-nya saya nggak bisa pagi, mungkin sore. Atau kalau mau dialihkan ke Kamis pagi. Kalau Anda kosong, di mana kosongnya kira-kira? Karena Rabu itu saya dari malam nggak bisa. Jam segini nggak bisa. Au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatu, mana yang au kasayyibin minas sama'i muttasil fihi hak kinaya dhulumatu wa ra'du wa barqa. Ini ma'al gunnah selain kholaf bila gunnah wa barqi yaj'alun. Oh, berarti kelas yang satunya udah selesai ya PR-nya ini mungkin. Kok tadi ada yang nanya saya kalau begitu ditulis dua-dua atau cukup satu aja, Bu? Saya bilang mana yang memudahkan. Ini kan sama-sama, ini ada tanwin bertemu dengan wawu, tanwin bertemu dengan ya. Kholaf bila gunnah, al-bakun ma'al gunnah. Ya ja'aluna asabi'ahum fi mim jama' ba'dal mim mutaharrik huruf hamzah fi munfasil abada. Adanihim ba'dal mim mutaharrik huruf hamzah. Naswa'iki hadarul maut wallahu muhitun bil kafirin. Ini lafaz kafir. Lalu yang berikutnya wa il'a as-sakin al-mafsul akhadallahu mitsaqal ladzina ubadal utul kitab la tubayyinunnahu lin-nasi ya, nasi yang sinnya kasrah wala taktumunahu fanabadhuhu hakinaya wa ra muttasil zuhurihim wash ba'dal mim mutaharrik ghairu hamzah wastaru bihi thamanan qalila fa bisa ya hamzah mufrad ihtam. Udah? Ada pertanyaan? Anda mau ujian UTS-nya berapa ayat? Dua ayat, 3 ayat? UTS-nya seperti apa, Ibu? UTS-nya, ini misalnya nih kan ya, ini Anda kerjakan, nanti boleh saya ngecek, tapi ini masuk di materi UTS. Ayat 1, ayat 2. Ayat 1, ayat 2. Nanti saya tinggal minta Anda, misalnya baca surah Al-Baqarah ayat 19 dengan riwayat qaulun, gitu aja. Baca Ali Imran 187 dengan riwayat Warasy, umpamanya, contoh. Gimana? Oh, jadi 2 ayat ini ya, Ibu? Bukan 2 ayat, makanya tadi saya tanya, Anda maunya 4 ayat atau 5 ayat? 2 ayat aja ini, Ibu. Ini ayat aja ini. dari Iya. Boleh 2 ayat ini. Tapi nanti saya memberikan pertanyaannya 4 ya. Jadi mungkin di ayat ini saya bisa minta Anda baca siapa gitu. Di ayat mana baca siapa. Tadi saya memberikan 4 pertanyaan dan setiap pertanyaan nilainya 25. Jadi kalau Anda menjawab benar ya nilainya 100 gitu. Kalau Anda menjawab 3 pertanyaan nilainya 75 gitu. Ini nanti selesai UTS itu, selesai menjawab, Anda langsung tahu berapa nilai Anda. Ibu, izin bertanya. Kan tadi kata pertanyaannya 4, tapi soalnya dari ayat ini kan, Bu, 2 ayat ini aja. Kan Anda maunya katanya ayat ini. Iya, tapi Kan nanti ini dibahas gak, Ibu? Kapan bahasnya? Kan minggu depan kita yang bahas Anda aja ya. Nanti silakan dibahas bersama, nggak masalah. Nanti hasilnya tolong kirim ke saya, nanti saya cek mana yang salah, kasih catatan gitu ya. Iya, boleh, Ibu. Karena kalau pertemuan lagi kan nggak bisa loh. Ibu, itu nanti medianya itu video call atau telepon? Video call. Jadi Anda membuat urutan list sesuai dengan urutan absen. Nanti akan saya panggil nomor ini ujiannya di nomor HP ini. Oke. Ujiannya nomor urut list nomor urut 1 silakan hubungi nomor ini gitu. Nomor HP ini. Nomor urut ini hubungi nomor HP. Oke. Ibu saya mau tanya, 1 ayat itu kita bacanya 1 riwayat aja yang sesuai Ibu tanya. Iya. Iya. Jadi Anda kan menjamak dulu nih ayat ini. Di ayat ini ada berapa sih thoriqatul jam'inya, ada berapa nomor gitu. Nanti saya nggak minta ayat itu dibaca semuanya, kelamaan. Jadi saya paling minta baca surah Al-Baqarah ayat 19
atau ayat 19, saya cukup kan? Kalau saya nyebut ayat 19 tanpa Baqarah kan? Berarti maksudnya Al-Baqarah 19, karena ini cuma 2 ayat dan berbeda, ya kan? Jadi kalau saya nyebut misalnya saya nyebut ayat 19 atau Al-Baqarah dengan riwayat Ibnu Katsir atau qiraat Ibnu Katsir. Paham ya? Berarti Anda membaca dengan qiraat Ibnu Katsir. Ibu, mohon maaf. Itu UTS-nya ayat-ayat yang udah dijamak aja. Kan tadi katanya Anda minta nomor 2, Anda minta 2 ini. Dan nanti saya nawarin kalau sama 4 ayat berarti ayat 2 ayat ini ditambah dengan ayat yang lainnya gitu. Anda mau berapa ayat? Katanya mau 2 aja. Ya 2, Maksud- tapi yang udah dibahas gitu, Bu. Maksudnya teman-teman tuh katanya 2 aja tapi yang udah dibahas semua gitu. Oh gitu kan, nggak apa-apa. Ini Anda menjamak dulu, nanti hasil jamaknya dikirim ke saya. Lalu nanti saya koreksi kalau memang ada kesalahan. Oke. Kalau ada kekurangan saya kasih catatan, tinggal Anda membetulkan gitu. Baru nanti ujiannya dari situ. Sudah, Pak? Ibu, ini Nah. nanti baca harus dihafal, harus kami hafal semua atau boleh lihat catatannya gitu itu, Bu? Kalau harus lihat catatan enak dong ya. Biasanya sih dihafal biasanya. Gimana? 2 ayat keberatan? Ujian 2 ayat. Ujian, iya. Gimana ujiannya? 2 ayat. Enggak enak juga nyebutnya gitu. Enggak usah disebut 2 ayat ya kalau cerita ke orang ya. Ujian qiraat 7. Materinya 2 ayat. Aduh, enggak enak banget gitu. Harusnya kan 1 juz kayak gitu, 2 juz gitu ya. Aduh Bu, enggak sanggup. Ujian 2 ayat gitu. Masa gitu ya, semester 1 aja. Qiraat 1 aja ujiannya. Saya UTS qiraat 1 itu biasanya makna sama ahruf, nama imam dan perawinya, rumus syatibinya gitu. Setelah itu kaidah menjamak 1 sampai 5. Setelah itu Al-Fatihah, dan Al-Fatihahnya saya acak kolon, waras dan seterusnya gitu. Ini ilmu qiraat 3. Mau UTS nih. Terus apa? Qiraat 7 keren banget kan? Pokoknya keren deh kalau udah disebut qiraat 7 gitu, keren banget. Qiraat sama dan qiraat. Oh iya, wow. Bayanginnya orang kan sulit banget gitu ya, repot banyak hal gitu. Pinter gitu, pokoknya pinter-pinter lah gitu. Tahu-tahu materinya apa kalau UTS itu? 2 ayat gitu, jawabnya segitu tuh, malu kan? 2 ayat. Tapi nggak apa-apa, 2 ayat yang penting bacaannya bagus, lancar gitu ya. Yang penting 2 ayat dikuasai gitu. Gimana? Jadi nanti kalau jawab 2 ayat jangan kenceng-kenceng. Kalau materi TS, kalau ujian qiraat itu gimana materinya apa? Jawab aja senyum, ada deh gitu aja. Jangan bilang 2 ayat, malu-maluin. Oke. Nah, apalagi pertanyaannya? Nanti kalau yang nggak bisa jawab, saya berdoa semoga semuanya bisa jawab dengan lancar, bagus gitu ya. Tapi kalau seandainya ada yang nilainya kurang dari kriteria lulus, saya minta diulang. Saya kasih kesempatan Anda untuk mengulang sampai sebelum datang waktu UAS. Kalau sudah waktunya UAS, sudah nggak ada lagi cerita UTS. Ya, jadi Anda kalau misalnya belum siap, jangan hilang. Hilang aja waktu dipanggil belum siap gitu. Tapi jangan semuanya belum siap. Nanti saya uji siapa kalau semua belum siap di hari-hari. Oke ya. Jadi tolong Al-Baqarah 19 dijamak. Setelah itu Ali Imran 187 dijamak juga. Nanti hasil jamaknya kirim ke saya. Nggak tahu siapa yang Anda kasih amanah untuk mengirim hasil kerjaan itu ke saya. Baru nanti saya kasih catatan kalau memang ada yang kurang. Oke? Cukup ya, sampai sini ya. Ibu Ini Winda bertanya. apa? Lagi. Punten Ibu, jadi kan tadi Ibu bilang kalau qiraat itu kan perbedaannya itu kan berdasarkan Nabi Muhammad ya Bu ya. Nah, berarti berdasarkan riwayat yang diterima dari Nabi. Jangan berdasarkan Nabi Muhammad. Berdasarkan apa yang dibaca oleh Nabi SAW. Apa yang diterima dari Nabi SAW. Oke, terus? iya, Ibu, pokoknya dari pas dituruninya tuh Quran udah beda-beda gitu. Nah, berarti kan
harokatnya beda-beda tuh kadang. Terus juga i'rabnya otomatis beda kan ya Bu? Berarti dari zaman dulu, dari pas Quran itu diturunin, itu tuh tafsirannya juga udah beda-beda ya Bu? Kalau misalkan Kolun tafsirnya gini, kalau seandainya Ashim kayak gini, soalnya i'rabnya beda gitu. Bener gak Bu? Iya, iya, betul. Jadi memang begitu. Dan yang Anda tahu, kalau nggak salah IAT itu, bukan nggak salah, saya pernah nguji skripsinya IAT. Ini saya bimbing sebenarnya ya, IAT 5. Saya kemarin kasih bimbing 5 skripsi kalau nggak salah, tapi saya belum mulai. Saya sebenarnya bukan apa-apa ya, agak keberatan juga kalau harus bimbing S1, karena saya kan banyak bimbing tesis juga kan di S2, karena saya hobi saya sebenarnya S2 kan. Nah, kemarin itu ada mahasiswa yang menulis tentang perbedaan qiraat dan efek hukum, impact hukumnya, pengaruh hukumnya terhadap penafsiran ya, terhadap penafsiran. Kalau Anda bukan terhadap hukum, kalau syariah baru bisa hukum. Kalau Anda kan terhadap penafsiran. Nah, memang sih secara umum yang kaidah umum itu nggak ada pengaruhnya terhadap penafsiran. Ya, kalau di S1 masih belum dipelajari ya, urgensi qiraat dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an masih belum. S2 baru ada. Kalau penasaran masuk S2 deh. Nah, yang kaidah umum, perubahan di kaidah usul, perbedaan di kaidah usul itu nyaris tidak ada. Setahu saya tidak ada pengaruhnya ke penafsiran. Jadi yang ada pengaruhnya itu di mana? Di farsyul huruf. Itu pun tidak semua farsyul huruf mempunyai pengaruh terhadap perbedaan penafsiran. Tapi ada yang sepele tapi berpengaruh, tidak hanya ke penafsiran tapi ke hukum. Contohnya wa arjulikum wa arjulakum itu. Dan ragam itu bisa menjadi solusi hukum untuk hal-hal tertentu. Contoh misalnya, ketika wamsahu biru'usikum wa arjulakum, ketika dibaca wa arjulakum, itu berarti kaki itu dibasuh. Artinya kalau dibasuh berarti airnya harus mengalir. Sedangkan kalau wa arjulikum itu kan berarti cukup diusap. Dan Anda tahu kalau kaki itu diusap artinya itu bisa menjadi solusi untuk daerah-daerah yang punya musim dingin. Ya. Yang punya musim dingin. Anda pernah masuk wilayah musim dingin yang dinginnya memang luar biasa. Dinginnya luar biasa. Jadi kalau ada air yang mengalir itu sangat bisa dikatakan mengganggu atau bisa berpengaruh untuk kesehatan. Nah di situ tuh sebenarnya wamsahu biru'usikum wa arjulikum itu bisa menjadi solusi sehingga kaki tidak harus mengalir tapi cukup diusap. Ya, paham ya? Jadi dari dulu begitu, diterimanya memang seperti itu. Jadi munculnya ragam itu bukan belakangan, itu berbeda. Itu yang tadi saya katakan berbeda dengan fikih dan tafsir. Ya, kalau tafsir kan berdasarkan siapa yang menafsirkan. Ini waktunya masih bisa ya 10 menit lagi, sampai jam 11 pas kan? Ini sebenarnya saya jadinya yang nunggu-nunggu karena saya mau ke bandara. Saya mau ke Batam. Oke, apalagi pertanyaannya? Baik, terima kasih Ibu. Oke, cukup, nggak ada lagi? Jadi minta tolong 2 ayat tadi itu dijamak, kita materi UTS-nya 2 ayat saja. 2 ayat saja, tolong dijamak, nanti kirim ke saya. Kalau bisa sih segera supaya Anda bisa mempelajari kan, nanti akan saya kasih catatan. Oke, sampai situ? Ada lagi pertanyaannya? Nggak apa-apa kalau ada lagi juga nggak masalah. Boleh, masih ada waktu 10 menit. Ibu, mohon maaf mau nanya sedikit aja. Tadi kata yang Ibu ambil buat contoh barusan, yang satunya membasuh, satunya lagi apa, Bu? Mengusap. Oh, mengusap. Yang mengusap itu yang wa arjulakum. Wa arjuli. Kan ayat itu yang Anda perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi
lalu ada wamsahu biru'usikum. Ya. Jadi kalau dibaca fausilu wujuhakum, fathah kan? Lalu dipotong wamsahu biru'usikum, jar, majrur. Wamsahu biru'usikum. Nah, wa arjulakum ini atofnya kemana? Ke wujuhakum atau ke ru'usikum, gitu. Kalau dibaca wa arjulakum, berarti kan atofnya ke wujuhakum. Kalau atofnya ke wujuhakum, berarti kan kaki harus dibasuh, sama seperti muka dibasuh, falsilu dalilnya. Wujuhakum wa arjulakum, gitu kan? Oke, paham ya? Nah, apa perbedaan antara membasuh dengan mengusap? Tapi kalau wa arjulikum itu dibaca wamsahu biru'usikum wa arjulikum dibaca kasroh, majrur, berarti atofnya ke biru'usikum. Wamsahu biru'usikum. Kan beda tuh. Satu perintahnya falsilu, satu perintahnya wamsahu. Nah, kalau atofnya ke biru'usikum berarti ya kaki itu diusap, bukan dibasuh. Apa perbedaannya dalam teori fikih antara membasuh dengan mengusap? Kalau membasuh itu airnya wajib mengalir. Jadi Anda nggak cukup loh membasuh, ambil air gini-gini, itu mengusap itu. Ya, paham ya? Karena saya pernah menemukan. Jadi kalau Anda ambil air di tangan lalu digini-ginikan, diusap kan? Namanya ini kan diusap. Tapi kalau membasuh kan harus mengalir. Harus ada air yang mengalir, baru membasuh. Kan beda dengan Anda kepala kan? Kalau kepala kan Anda ambil air, nah ya itu mengusap. Jadi kalau mengusap, yang penting air itu nyampe di sasaran yang diusap. Objek yang diusap. Gitu. Jadi kalau dibacanya wa arjulakum, ya wajib dibasuh. Tapi kalau wa arjulikum, berarti ya wajibnya di apa? Diusap. Itu dua-dua qiraat mutawatir ya. Nah, lalu sekarang kalau Anda pergi ke kaidah bahasa. Kaidah bahasa, atof itu biasanya ke yang dekat. Atof itu biasanya ke yang dekat. Kalau seumpama mengikuti kaidah bahasa, kemana atofnya? Lafat arjulakum yang bagus. Ke arjulikum, ke biru'usikum. Karena kalau ke fausilu kan udah jauh benar. Falsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum, kan keseling banyak banget. Jadi sebenarnya kalau dari sisi kaidah bahasa, harusnya itu yang atofnya itu ya ke biru'usikum gitu. Ya. Itu di Al-Maidah ayat 6 ya, wa arjulakum Nafi' wa Ibnu Amir wa Hafs wal Kisai. Yang membaca dengan fathah lam itu hanya Nafi', Ibnu Amir, Hafs dan Al-Kisai. Yang lain bacanya wa arjulikum. Tapi kenapa kok ayat itu ada juga qiraat yang membaca dengan wa arjulakum? Padahal kalau menurut kaidah kan atof itu bagusnya ke yang dekat. Jadi nggak lompat gitu. Ya, nggak lompat gitu. Kebayang ya? Anda buka mushafnya nggak sih? Nah, kalau dia atofnya ke apa? Ke wamsahu fausilu wujuhakum, itu yang dijadikan argumen oleh Imam Syafi'i bahwa membasuh atau wudhu itu, ya wudhu itu salah satu rukunnya adalah tertib, berurutan, tidak boleh dilompat-lompat. Jadi ketika Tuhan menempatkan wa arjulikum atau wa arjulakum sesudah wamsahu biru'usikum, itu bukan tanpa maksud. Tapi memberikan pengajaran bahwa kalau kamu membasuh, kalau kamu berwudu, itu harus tertib urutannya seperti yang disebutkan dalam Al-Quran gitu loh. Ya, itu yang dijadikan argumen bahwa rukun, salah satu rukun wudu adalah tertib. Nah, saya nggak tahu nih, Anda masuk yang tertib itu rukun wudu apa nggak sih? Rukun kan? Rukun yang nomor 6 itu ya tertib. Ya kan? Anda hafal nggak sih rukun wudu?
Tahu-tahu bisa berwudu, tapi ditanya rukunnya apa nggak tahu nanti ya. Pertama kan niat gitu kan, membasuh muka, membasuh kedua tangan, lalu membasuh kepala, terus membasuh kaki, tertib. Jadi nggak boleh lompat-lompat. Ah, ini lagi susah buka jilbab, sempatnya kaki dulu, cuci kaki dulu, baru nanti di dalam kamar mandi dibasuh mukanya. Nggak boleh. Ya, nggak boleh kan? Apa boleh begitu? Boleh begitu? Gimana nih? Nggak boleh, Ibu. Nggak boleh. Ya, ini. Tafasilu wujuhaku. Ini wujuhaku. Coba aku kirim mushaf yang ditulis dengan riwayat Ad-Duri. Aku ambil. Jadi lama deh. Nggak apa ya, lama dikit ya. Anda jam ketiga ada ya. Ini mushaf yang ditulis dengan riwayat Ad-Duri. Al-Ma'idah 6. Betul ya, itu Al-Ma'idah 6. Itu aku kirim mushaf yang ditulis dengan riwayat Ad-Duri. Ini tadi yang hafaz saya. Di berikutnya ada yang ditulis dengan nih wa'arjulikum. Oke. Nah, kalau wa'arjulikum atofnya ke biruusikum yang dekat kan? Tapi kalau wa'arjulakum kan atofnya ke sini nih, kelompatan segitu jauh. Artinya apa? Masing-masing punya arti. Ya, itu yang menjadi dasar tertib itu rukun dari wudhu dan tidak boleh lompat-lompat. Oke, di situ ya. Itu contoh. Kayak tadi Anda menanyakan, waktu saya ngasih contoh adanya. Itu contoh di antara perbedaan yang orang. Anda kan selama ini contohnya hasanatan gitu ya. Itu contohnya itu. Udah? Cukup ya sampai sini ya. Ini sudah kurang 3 menit, kayaknya cukup ya. Boleh permisi ya. Masih ada lagi pertanyaannya? Sebenarnya semakin... masih ada? Apa? Ibu punten izin nanya lagi sekali. Apa? Punten Ibu, berarti ini ya Bu, kaidah Arab yang ngikutin kiraat ya Bu. Soalnya kalau ngikut kaidah Arab kan kudunya nggak boleh kayak gitu tuh yang tadi. Kalau yang ini boleh cuma kurang bagus. Yang berbeda dengan kaidah itu inda bari'ikum. Ketika dibaca inda bari'ikum, itu menyalahi kaidah. Inda bari'ikum, harusnya sesudah inda itu kan harusnya majrur. Tapi kan dia sukun. Inda bari'ikum. Kan ada qiraat mutawatir yang inda bari'ikum. Kata ba'alaikum. Surah apa sih itu? Al-Baqarah ya. Innahu wat tawwabur rahim. Ayo qultum ya Musa ya, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Itu kan? Ya. Itu contoh yang inda bari'ikum. Inda bari'ikum yang ada di surah Al-Baqarah ayat 54. Itu kan ada yang membaca ma'an Abu Amr bi iskanil ha muhaqqaq walid-duri, dan sebenarnya saya coba kirim ke Anda ya supaya Anda tahu perbedaannya. Ini sebenarnya kalau semakin dikaji semakin banyak ya yang semakin banyak yang menarik atau semakin banyak yang Anda tidak tahu ya? Dua-duanya, Ibu. Dua-duanya ya. Nah itu saya kirim ke Anda bari'ikum ma'an Abu Amr di iskanil ha. Abu Amr bacanya dengan di iskanil ha. Anda kan menghafalnya bari'ikum ya. Coba saya kirim mushaf yang ditulis dengan riwayat Ad-Duri. Abu Amr kan perawi dari Abu Amr, Al-Baqarah ayat 54. Barikum
Hamzahnya sukun. Saya kirim ke Anda ya. Ini kalau ada perbedaan nomor ayat itu karena perbedaan menghitung ya. Anda belajar ilmu adul ayat. Itu ada, saya contohkan. Mana nih pertanyaannya? Ini penjelasannya bari'ikum ma'an Abu Amr. Maksudnya ma'an ini dua-dua. Di situ ada lafaz dua bari'ikum ya. Ada bari'ikum, bari'ikum itu ada yang dibaca dengan kalau di sini dibaca bari'ikum. Ya, ma'an itu maksudnya dua-duanya Abu Amr bi iskanir hamzah. Wa haqqaqana tahqiq bari waliduri aidon ikhtilas. Ikhtilas itu harokatnya hamzah itu ada sekitar 2/3. Bari ya, ikhtilas itu maksudnya. Lalu ini saya ambilkan contoh mushaf yang ditulis dengan riwayat Ad-Duri, fatubu ila barikum. Oke, hamzahnya sukun kan? Dua-duanya inda bari. Nah, harusnya menurut kaidah bahasa kan setelah inda kan kasro, bukan sukun. Oke, sampai situ ya. Ini sekedar informasi tambahan supaya Anda lebih penasaran dengan qiraat. Nggak tahu nih, Anda lebih penasaran atau bodo amat, pusing, bukan gitu kan? Pasti jawabannya, aduh ternyata semakin bikin penasaran gitu ya. Tujuan saya sebegitu, semoga tidak kontraproduktif. Ya, maksudnya kontraproduktif itu tahu-tahu Anda ribet amat gitu. Enggak ya, sebenarnya semakin dipelajari semakin asik aja sih kalau saya. Ini sampai di sini ya. Siapa yang mau memimpin dengan doa? Mengakhiri perkuliahan dengan doa, silakan. Nggak ada? Atau saya tunjuk aja ya. Siti Alifah Nur Aziza, doa Alif. Ada orangnya nggak sih? Ya, Ibu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, baik, terima kasih atas doanya. Mari kita akhiri secara keseluruhan dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada hal-hal yang